Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas yaitu soal-soal berkaitan matematika tentang equation of trigonometry. Soal-soal ini saya ambil dari buku kalian, yaitu Pure Math 2, chapter 6 dari kurikulum Pearson EDXL. Yuk kita langsung lihat beberapa contoh soal pembahasannya. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang equation of trigonometry, kita review dulu ya sebentar ya dari bahan-bahan materi part sebelumnya. Yang pertama, kalian harus menguasai namanya basic of trigonometry. Ya, kalian harus hafalin nilai-nilai yang angkanya bagus ya, misalkan sin 30, cos 45, tan 60 ya. Ini tabelnya ada di sini ya. Dan di part sebelumnya itu, saya juga sudah mengajarkan bagaimana menghitung nilai dari trigonometri jika nilainya itu lebih dari 90 derajat ya. Nilai dari di atas 90 derajat kan nggak ada di tabel ya. Jadi kamu harus bisa menguasai namanya quadrant of trigonometry. Bisa tonton, cek video saya di part yang sebelumnya. Nanti saya akan kasih linknya di dalam kolom deskripsi ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke formula dari equation of trigonometry ya. Ini konten kali ini nih, intinya nih formulanya itu ada 3 ya. Yang pertama itu untuk sin, dan yang kedua itu untuk cos, dan yang berikutnya untuk tangent. Dimana kalau kamu perhatikan di sini masing-masing untuk sin dan cos ada 2 opsi solutions, sedangkan untuk tangent hanya ada 1. Nah, bagaimana contoh soal dari masing-masing persamaan ini? Kita langsung lihat ya di contoh yang pertama. Ini contoh yang pertama. Solve this equation, sin 2x sama dengan setengah, untuk x-nya itu nilainya dari 0 sampai 360. Itu sengaja saya tampilin rumusnya, jadi kalian bisa sambil ngikutin ya. Nah, gimana cara ngerjainnya? Kita tulis dulu ya. Nah, sin 2x. Nah, sin berapa yang setengah? Coba, sin berapa yang setengah? Nah, kalau kalian bingung ya pakai kalkulator. Atau kalian bisa hafalin tabel. Nah, di sini sin yang setengah itu nilainya sin 30. Nah, 30 ini posisinya itu dia kayak alfa ya. Nah, ini 2x, itu sebenarnya kayak di sini x ya. Itu tinggal kamu ganti aja jadi 2x. Nah, kita akan masuk ke beberapa ini ya, rumusnya ya. Jadi, untuk yang pertama, itu berarti 2x akan sama dengan 30 plus K kali 360 ya, sesuai rumus yang pertama. Dan kemudian untuk yang kedua ini, kamu bisa tulis di sebelah kanannya, 2x sama dengan 180 dikurangi 30 ya, karena tadi alfanya itu 30, ditambah K kali 360. Ingat ya, K itu adalah angka bilangan bulat. Boleh negatif, ya. Boleh negatif, tapi K nggak boleh pecahan atau desimal. Itu nggak boleh. Nah, terus dari sini gimana menyelesaikannya? Kita bagi 2 biar mudah. Jadi ini X 15 plus K kali 180 ya. Kalau yang sebelah kanan kita hitung dulu. Ini kan 150 plus K kali 360. Kita bagi 2 jadinya seperti ini guys ya. Plus K kali 180 ya. Oke, mudah ya. Nah, sekarang kita masukin nilai K-nya. K-nya itu bebas. Kamu boleh angka sembarang. For example, 0. Kalau K-nya 0 dimasukin ke persamaan yang ini yang saya kotakin, nanti hasilnya adalah X-nya 15 ya. Kalau K-nya 1 gimana? Ya nanti X-nya hasilnya 195. Kalau K-nya 2, nanti X-nya adalah 375. Dari semua nilai X ini yang diambil hanya yang 15 dan 195. Yang ini tidak diambil atau di-reject. Kenapa? Karena dia berada di luar dari syarat ininya ya, domain dari X-nya. Ya. Lalu untuk yang kanan kita juga coba dengan cara yang sama, yaitu misalnya K-nya 0, K-nya 1, kalian boleh ini ya, dicoba X itu nanti hasilnya 75, untuk nilai K kalau 1 di sini 255 ya. Kalau K-nya 2 nanti ternyata nilai X-nya itu udah jauh ya melebihi ya. Ini yang diterima hanya 2 ini, yang ini nanti di-reject. Nah, jadi solutionnya kalian boleh tulis ya. Solutionnya ini hasilnya adalah 15, kalian tulis dari paling kecil ya, 75, 195 dan 255 guys. Ini adalah jawabannya yang contoh pertama ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua, ini yang persamaan tentang cosine. Nah, solve of these equations, bla bla bla. Tapi ini domainnya berbeda, min 90 sampai 270, dan kita akan lihat efeknya gimana. Nah, itu rumusnya saya taruh juga. Berarti ini menjadi X min 30 sama, oh sorry, kita tulis dulu ya. Cos berapa nih? Ini saya tulis di atasnya ya. Cos X min 30. Nah, cos berapa yang setengah? Coba, ayo. Cos 60 ya guys. Nah, taunya dari mana? Bisa cek di tabel, atau kalau angkanya jelek ya kalkulator, mau nggak mau. Ya, ini hasilnya 60 plus K kali 360.
Kemudian yang ini X min 30 sama dengan yang ini min 60 plus K kali 3, 60 ya. Jadi di sini kamu boleh pindahin ruas. Nah, kalau tipe ini, kalau tadi kan dibagi ya, ini pindahin ruasnya kita tambahin ke sebelah kanan hanya di bagian 60 ini jadi 90 plus K kali 3, 60. Yang ini jadinya min 30 plus K kali 3, 60 ya. K kali 3, 60-nya nggak berubah apa-apa. Kita masukin nilai K-nya, kalau K-nya 0, nanti X-nya tetap 90. Kalau K-nya nanti 1, nanti X-nya 450 ya. Jadi yang diterima itu hanya 1 nih kayaknya. Kalau nilai K-nya 0 di sini, nanti nilai X-nya itu min 30. Kalau K-nya 1, X-nya 330 ya. Yang diterima hanya 1. So, the solutions are hanya negatif 30 dan 90 derajat ya. Ini solutions untuk persamaan yang kedua ya. Jadi harus dicocokin lagi nih, perhatiin ya. Nggak semuanya akan diambil nilai X-nya gitu ya. Yang diambil hanya yang memenuhi syaratnya. Ini adalah untuk contoh yang nomor 2. Nah, contoh terakhir yaitu persamaan tangent, tapi nanti saya akan sedikit ubah dalam, oh ternyata ini kalau kamu perhatikan, dia mintanya dalam, kalau kalian lihat dalam radian. Nah, caranya bagaimana? Rumus yang saya tulis ini semuanya sebenarnya dalam derajat ya guys, semuanya dalam derajat, tapi nanti kita tinggal merubah aja sudutnya dalam radian. Jadi ini tan sepertiga X, nah tan berapa yang satu? Nah, itu adalah tan 45. Untuk tan, rumusnya cuma satu, jadi nggak terlalu susah. Sepertiga X, ini 45 tambah K kali 180. Kita kalikan 3 ya, itu berarti kaliin 3, ini jadi 135 plus K kali 540 ya. Nah, ini berarti nilai K kalau 0, berarti X-nya 135. Kalau K-nya 1, nilai X-nya itu udah 675. Jadi nggak memenuhi ya. Nah, ini sebenarnya 0, X, 360 gitu ya. Jadi jawabannya hanya yang masuk itu sepertinya hanya 135 ya guys. Jadi tinggal 135-nya kita ubah dalam bentuk radian. Nah, untuk mengubahnya nih, ubah dari derajat menuju radian, itu rumusnya itu seperti ini ya. Jadi 180 derajat itu sama dengan pi radian. Kalau 135 derajat berarti 135 dibagi 180 pi. Ya, ini didapat hasilnya 3/4 pi radian. Ini adalah solusinya ya, kalian boleh tulis 3/4 pi seperti ini. Oke guys, demikian pembahasan mengenai equation of trigonometry ya dengan menggunakan formula. Sebetulnya masih banyak cara ya. Kalau di buku kalian itu caranya itu menggunakan grafik ya. Tapi dalam video konten kali ini saya lebih memilih untuk menjelaskan dengan menggunakan pendekatan formula. Semoga bisa membantu kalian. Jika punya pertanyaan, boleh drop di WA atau di dalam kolom komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.